Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga 7 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus, sempat di zona merah pembukaan tapi kemudian naik dan akhirnya ditutup naik tipis 0,2% ke harga 6.122. Transaksi hari ini ada di 12,07 triliun. Asing hari ini net buy di 232 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini seperti analisa saya kemarin ya, karena 2 hari sudah dia coba reject support dan bertahan ya, harusnya hari ini memang rebound. Tapi sayangnya reboundnya cuman tipis ya. Tapi bagus karena tutupnya di atas 6.120. Jadi untuk minggu depan kalau dilihat MACD-nya terus mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga makin tinggi ya, semoga aja IHSG hari Senin lanjut naik. Targetnya itu terdekat uji resisten 6.150 sampai 6.160. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,85% ke harga 1.360. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat Indi gagal bertahan di atas 1400, jadi sangat berpeluang Indi turun ke 1300 lagi. Jadi menurut saya ini wait and see aja dulu karena harganya juga tanggung. Kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang itu jauh dari support, cut loss-nya sekitar 4%. Profitnya 3% ya. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini trading plan-nya ya bisa, dan terlihat juga ini ada terindikasi double top dan ini neckline-nya di 1350. Kalau sampai jebol ya targetnya bisa sampai 1280. Jadi seperti itu. Untuk Indi wait and see aja dulu. Kecuali minggu depan Indi breakout 1400, mending belinya buy on breakout. Dan kalau nggak mau resiko ya tunggu di 1300 sampai 1320 ini. Kalau dikasih ini sangat bagus untuk buy dan tinggal cut loss kalau jebol 1280. Jadi seperti itu. Untuk Indi kalau dilihat batubara memang terkoreksi cukup dalam ya, kalau nggak salah 2,83% karena dari 180 batubara turun ke 175. Jadi ya wajar kalau Indi juga koreksi dalam. Dan dia membuat gap dan potensi besar gap ini ditutup. Tapi cari dulu bottomnya ya. Dia akan mengarah ke bottom kalau ada pantulan mungkin di 1350, kalau gagal ke 1300 nih pantulannya. Jadi seperti itu. Untuk Indi wait and see aja dulu, tunggu ada candle hijau atau ada pembalikan arah. Jadi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 3,95% ke harga 1335. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Adro didistribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Adro juga ya setelah gagal menguji 1400 dia kembali turun, itu sangat normal ya. Dan juga hari ini kan karena batubara juga turun dalam dan dia terkoreksi juga cukup dalam dan membuat gap, dan potensi besar gap juga ditutup. Tapi alangkah bagusnya kalau tadi beli Adro itu pas di area 1315-1320 ini, karena cut loss-nya kan nggak dalam. Saya juga nggak memantau Adro tadi ya, jadi nggak beli juga. Tadi kalau saya lihat ya saya kan beli di 1320 ini ideal karena cut loss-nya tipis saja ya. Jadi kalau jebol 1300 ya cut loss. Dan sekarang apakah ada peluang naik? Sepertinya masih bisa, tapi bisa aja dia rebound sebentar terus koreksi lagi. Jadi hari Senin kalau Bapak Ibu mau ya coba jaga aja Adro ini di bawah 1320. Di area ini
tinggal cut loss kalau dia jebol 1300. Jadi seperti itu. Dan ADRO juga masih arahnya uptrend ya, dan terlihat swing low-nya juga sudah naik, tapi sayangnya dia membuat higher low. Ini yang pertama, nih yang kedua ya, lebih rendah dari yang pertama. Tapi nggak masalah, yang penting ADRO jangan turun lagi dari 1300. Jadi seperti itu untuk ADRO. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 3,73% ke harga 2320. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA membuat gap down ya karena batubara turun. Ini sangat menarik untuk PTBA. Berharap ya dia koreksi lagi satu candle ke area 2260 sampai 2250 ini baru spec buy, dan ya target profitnya 2400. Jadi seperti ini nih, target profitnya 5% dan cut lossnya tipis aja 2%. Belinya tapi di 2280 ke bawah. Kalau dapat di 2250 2260 itu sangat bagus untuk PTBA. Dan PTBA apakah ini kembali downtrend? Enggak, dia cuman koreksi ya, wajar kalau koreksinya bisa sampai 2260 itu masih normal ya. Jadi ada peluang setelah dia mantul dari 2260, dia akan menguji lagi 2400 minggu depan. Sepertinya masih ada peluang. Jadi bisa di wait and see untuk PTBA seminggu ke depan. Jaga aja satu candle lagi, semoga dia koreksi baru buy. Kalau dia jebol candle kedua langsung turun lagi dalam, ya udah cut loss aja, berarti dia akan mengarah ke 2180. Mending cut loss dulu menurut saya. Jadi seperti itu. Ya, untuk ADRO memang hari ini volumenya juga besar ya saat penurunan, ya wajar tertekan, tapi potensi besar gap ini minggu depan ditutup asalkan PTBA bertahan di atas 2250. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,32% ke harga 17.825. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG gagal breakout 18.000 ya, saya bilang ini false breakout. Jadi peluang besar untuk PTBA menguji supportnya 17.300. Jadi akan menguji resisten base-nya ini ya. Jangan seperti ini ya, kurang menarik ya. Ada support minor lah di sini di sekitaran 17.000 sampai 17.300 area ini ya. Nah, jadi seperti ini arahnya itu ke 17.000 sampai 17.300. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ITMG ini, tunggu dia koreksi, mungkin bisa 1-2 candle dia ke bawah dulu baru mantul lagi. Dan kemungkinan kalau nanti nggak mampu breakout lagi 18.000, ITMG itu konsolidasi di range harga supportnya 17.000 dan resistennya 18.000 untuk seminggu ke depan. Indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, tapi sayangnya 2 hari volumenya besar ya. Ya saya bilang di hari Kamis ini tekanan seller juga kuat dari atas membawa ITMG sampai tutup di harga pembukaannya. Memang dia rebound 1%, tapi kan ini seller kuat dari atas membawa dan akhirnya dilanjutkan hari ini penurunannya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini turunnya sangat signifikan 5,31% ke harga 20.500. Wajar dia turun dalam karena juga bid offernya tipis ya. Jadi kena guyuran 200 slot aja udah turun dalam. Jadi seperti itu. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR akhirnya jebol juga 20.800 dan UNTR membuat gap down ya. Apakah ditutup? Potensi besar ditutup. Jadi bagaimana ini gambarannya untuk UNTR seperti ini. Ini kan ada terlihat bullish penan dan jebol. Jadi kalau sesuai teori penurunannya bisa sampai
20.000. Jadi ada peluang UNTR itu ke 20.000. Ya kalau saya lihat mungkin daerah ini aja dia nih, 20.200 sampai 20.300 ini terus bisa ada pantul karena itu juga adalah neckline dan juga terlihat neckline-nya memang jebol, neckline double bottomnya ini. Nah, di support pertamanya 20.800 jebol, ya dia akan ke support 2-nya sekitar 20.000. Kemungkinan ada satu candle merah lagi dia turun. Kalau ada pantulan di 20.000 bagus. Jadi ada peluang dia mantul ke resisten pertamanya ini 20.800 dan kemungkinan konsolidasi sebelum dia naik lagi. Dan apakah UNTR ini downtrend? Belum, masih dalam uptrend. Kecuali jebol 20.000 ya bisa dibilang dia kembali downtrend atau kembali ke area konsolidasinya sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6 ada DOIT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,97% ke harga 298. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DOIT diakumulasi, tapi juga di distribusi yang cukup besar oleh CP dan HD. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DOIT hari ini dia koreksi dan jebol support 300 lagi ya. Jadi ada peluang DOIT ini turun ke 290 lagi. Dan ini juga terindikasi double top nih ya. Jadi kemungkinan dia akan uji neckline-nya di 290. Jadi bagaimana dengan kondisi DOIT seperti ini yang punya masih dari atas, apalagi beli di 300-310, hold aja selama nggak turun dari 290. Kalau dia turun dari 290 mending cut loss dulu ya. Nanti buyback di 280. Kalau Bapak Ibu mau hold sampai bawah juga nggak masalah. Cuman resikonya harus cut loss kalau sampai jebol 280. Kalau beli di 310 cukup dalam ya, 9-10%. Ya kalau money manajemennya terukur, misalnya cuman beli di 10 atau 15% total dari portofolio, ya masih wajar kalau cut loss 10%. Tapi kalau sudah 40% ke atas portofolio, 10% itu ya bisa dibilang cukup besar untuk cut loss. Jadi kalau sudah di atas 40% itu harusnya di 5% udah maksimal itu harus cut loss ya. Kalau saya, tapi tergantung lagi masing-masing. Jadi seperti itu untuk DOIT. Kalau mau aman DOIT ini tunggu dia kembali ke atas 300. Kalau dia tutup di atas 300 lagi bisa diperhatikan. Apalagi kalau breakout 310 yang berapa kali diuji namun terus gagal, potensi dia rally. Jadi seperti itu. Untuk DOIT, wait and see aja. Kalau mau beli coba di 290, antri aja. Kalau besok dia satu candle lagi uji 290, coba buy dan cut loss kalau jebol 280. Jadi potensi cut lossnya sekitar 4-5%. Jadi seperti itu. Untuk DOIT langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang hari ini ditutup naik tipis 0,46% ke harga 5.400. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum membuat candle hammer setelah dia reject area support 5.000, hampir ya 5.200 kalau saya lihat supportnya. Gak sampai, dia sampainya 5250 terus mantul lagi dan naik tipis, tapi naiknya dengan volume kecil ya. Jadi masih perlu hati-hati lah. Tadi juga saya rekomendasikan pagi hari, saya bilang antri Harum ini di bawah 5.300, bisa di 5.300 sampai 5.200. Jadi kalau ada yang antri di 5.250, 5.300 udah lumayan kan, udah bisa profit 2% satu hari ya. Kalau mau di profit taking juga gak masalah ya. Jadi seperti itu. Untuk Harum arahnya ini masih ke atas ya, karena dia baru breakout dari 5.200. Ini dulu adalah resisten konsolidasi yang cukup kuat, akhirnya dia breakout dengan volume besar. Jadi kalau nanti harga batu bara juga rebound, minggu depan bagus, ada peluang Harum uji 5.600 dan 5.800 dan bahkan dia bisa mengarah ke 6.150. Jadi seperti itu untuk Harum ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan
dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.